Nah, oke. Latar belakang. Misalnya kita ambil dari skripsi ini contohnya. Biasa poin latar belakang itu agak di ujung-ujung. Faktualnya ya. Faktualnya agak di belakang. Kita ambil di sini. Ini ya. Beberapa kasus penghinaan. Oke, kita ambil. Oke, kita ambil, kemudian kita copy. Nah, nanti ini kita persingkat. Kita jangan terlalu panjang kalimatnya ya. Kemudian Islam poin keduanya ini karena agama, jadi dia ada kayak syariahnya atau petunjuk dalam agama untuk tidak melakukan itu. Misalnya kita cari di sini, kita cek di sini. Nah ini misalnya karena Al-Quran itu menganjurkan kita berbicara tidak bengis. Nah ini poin kedua. Oke, poin keduanya ini. Berarti di sini ada 2 poin ya. Ini cuma contoh. Kamu bisa kemukakan poin lain. Oke, saya pindahkan dulu semua supaya rumusan masalahnya di sini 1, bagaimana hakikat sakhar. Kemudian yang kedua, bagaimana analisis Oke, selesai. Kemudian tujuan penelitian. Mana dia tujuan penelitian? Nah, ini tujuan penelitian. 1, untuk mengetahui hakikat sakhar. Nah, ini tujuan pertamanya dia. 1, untuk mengetahui. Yang kedua, kegunaannya untuk penelitian adalah kegunaan ilmiah, kegunaan praktis. Oke. Secara ilmiah dan secara praktis. Oke. Yang ketiga, oke, cukup. Kegunaan ilmiah kita bisa tambah. Kegunaan ilmiahnya itu ini, menambah hasanah ilmu. Ini adalah poin ilmiahnya. Menambah hasanah ilmu dan praktisnya itu mengetahui konsep, menambah pengetahuan ini ya, menambah pengetahuan tentang buruknya orang-orang yang melakukan sahar. Mengetahui tentang buruk dan dampak negatifnya. Nah, itu. Oke, mengetahui buruk dan dampaknya. Oke. Satu lagi, manfaat penelitian. Dia manfaat. Enggak ada ya. Manfaat penelitian. Oke, kita ambil di bagian sini, bagian abstrak. Tindakan bagaimana hakikat ini penelitian ini bertujuan untuk menganalisis. Oke, kita dapat terbalik ini ya. Di sini manfaat, yang di sini tujuan. Meski ya sudah terlanjur saya copy deh, jadi nggak apa-apa. Oke. Coba kita rapikan sedikit fontnya 10. Wah, kecil sekali. Fontnya.
Oke, sekarang kita fokus ke sini dan kita perbesar sedikit. Kemudian kita coba untuk lebih mempersempit ya. Jadi poinnya di sini dia terbagi 3 level. Kamu nanti bisa level 1, 2, atau 3. Misalnya level 3, level paling rendah, ya seperti ini. Kalau kamu tidak bisa tidak bisa menjelaskan sesuatu tanpa membacanya, saran Kak Dedi, kalian jangan berani-berani pindah ke level 2 atau level 1. Jadi level 3, kita buat dulu level 3 ya. Artinya ada yang tetap kamu baca pada saat kamu seminar. Kasus penghinaan kasus penghinaan. Oke, kita hapus. Kasus penghinaan yang terjadi sama antara lain karena adanya disebabkan antara lain karena adanya cemburu dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, dengan yang dimiliki orang lain, dan karena merasa bangga dengan apa yang dimiliki. Misalnya kasus penghinaan terjadi disebabkan karena adanya dengan yang dimiliki orang lain karena dan oke, sudah lebih singkat. Yang di bawah Al-Quran menyampaikan Al-Quran mengajar. Jadi kalian harus menyingkat-nyingkat seperti ini kepada mengajarkan. Nah, hapus ini kita ganti jadi mengajak. Al-Quran mengajarkan. Al-Quran mengajarkan, tidak usah, kita hapus saja ini. Al-Quran mengajak, misalnya orang bicara dengan jalan bahasa yang tidak bengis. Oke, sudah. Ini fontnya, kenapa fontnya? Oke. Nah, ini yang kakak buat tentang buruknya sahar. Oke ya. Nah, ini adalah level 3 atau level paling rendah ya. Level paling rendah. Kalian bisa apa? Laptop kakak kayaknya bermasalah, ini nggak mau naik. Nah, oke, mau naik. Ini tampilannya masih jelek, nanti kamu bisa rapikan sendiri. Inti poinnya yang isinya adalah seperti ini. Nah, biasanya apa bedanya Kak? Biasa bedanya adalah PowerPoint senior kalian biasanya satu slide itu 1 poin. Jadi 1 poin latar belakang, 1 poin rumusan masalah, 1 poin manfaat penelitian, 1 poin tujuan penelitian. Jadi butuh 4 slide. Nah, maksud Kak Dedi di sini kalian bisa menggabungkan 1 slide dengan poin-poin itu sehingga nanti kalian enak menjelaskan. Seperti ini contoh menjelaskannya. Kak Dedi ajar ya cara contoh menjelaskannya. Baik, judul saya adalah 10 menit lagi sampai. Tunggu Kak Dedi cek sahar dalam Al-Qur'an. Oke. Jadi judul saya di sini terkait dengan sahar dalam agama, sahar dalam Islam itu posisinya seperti apa sahar itu. Nah, baik, jika kita memperhatikan poin pertama di bagian sebelah kiri slide PowerPoint saya, di situ ada 2 latar belakang yang mendasari kenapa judul ini saya angkat. Ya, yang pertama karena maraknya kasus penghinaan, ya kan, yang disebabkan oleh beberapa hal, dan yang kedua karena secara agamis itu sikap sahar tersebut dilarang. Ya, dalil-dalilnya ada dilarang. Nah, karena 2 latar belakang ini sehingga saya selaku peneliti memutuskan untuk menyusun rumusan masalah 3. Yang pertama saya akan menanyakan hakikatnya sahar itu sebenarnya apa. Kemudian yang kedua saya ingin menganalisis, menilai dalil yang menyebutkan sahar itu, saya ingin menilai. Kemudian yang ketiga dampaknya mungkin secara mental, dampaknya secara fisik, atau mungkin dampaknya secara materi dan non materi, itu apa saja dampaknya. Itu yang saya ingin
pertanyakan. Kemudian ketika data-data tersebut nanti bisa saya sajikan selaku peneliti, maka nanti manfaatnya manfaatnya ada beberapa, baik itu secara ilmiah, bisa juga secara praktis, seperti yang ditunjukkan di slide saya, yaitu menambah ilmu, keilmuan, dan juga wawasan tentang ternyata sahar ini kita patut patut pertimbangan baik-baik bahwa hal itu tidak patut untuk dilakukan karena ternyata dampaknya ada. Nah, yang kemudian secara tujuan dari penelitian saya ya sudah ada yang meneliti sahar ini. Saya ingin menambahkan poin variabel yang bisa menjadi rujukan bacaan di masa depan tentang unsur sahar ini. Nah, seperti itu. Ini baru satu slide, Dek. Slide kedua nanti bisa kamu gabung antara Kak Dedi. Biasa kalau slide kedua itu kita fokus ke bab 2 ya. Fokus ke bab 2 di sini. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Mudah-mudahan selama 7 menit saya bisa jelaskan tinjauan pustaka. Apa saja isinya tinjauan pustaka? Biasanya di sini teori-teorinya ya. Teori-teorinya, kemudian poin kedua di sini adalah kadang juga dia membahas hipotesis. Kemudian berikutnya kadang juga penelitian sebelumnya ya. Atau penelitian terdahulu sebelumnya, kemudian ada juga kerangka pikir. Nah, di sini kalian cantumkan lagi poin-poinnya. Teori variabel 1, teorinya oleh siapa? Misalnya Albert. Teori kedua dari variabel itu misalnya Dewi. Kemudian variabel 2 itu teorinya oleh Sukma misalnya. Sama misalnya di sini Desi. Ya. Kak, tadi Kak Dedi maksud ada level 1, level 2, level 3. Nah, level 3 tadi level paling mudah kamu membaca. Level 2 kamu tidak usah baca di layar. Kamu cukup baca judul di atasnya saja yang warna hijau. Kemudian setelah itu kamu jelaskan. Kalau level 1 betul-betul kamu hafal semua, tidak usah disebut. Nah, kalau kayak Kak Dedi saya sudah terbiasa, saya bisa jelaskan rentetannya tanpa harus melihat layar misalnya. Sini 2020, di sini misalnya 2015. Di sini 2014 misalnya. Albert 2018. Hipotesis. Kalau kalian pernah melihat hipotesis, biasanya kualitatif itu tidak pakai hipotesis ya. Coba kita cek apakah ada hipotesis. Nah, kan tidak ada. Hipotesis. Contoh satu misalnya, anggaplah penelitian kuantitatif misalnya terdapat pengaruh sahar bagi mental orang. Ya, misalnya. Yang kedua, terdapat kerugian di kedua pihak. Patut diduga terdapat kerugian. Ini contoh misalnya hipotesis. Penelitian sebelumnya, misalnya di sini penelitian sebelumnya pertama misalnya Dedi tahun 2015. Kemudian di sini Sukma tahun 2002. Tadi kan kita sudah bahas di awal ya, penelitian sebelumnya. Pak, saya sudah mengecek di Google secara terbatas ternyata sudah ada 7 yang meneliti sama dengan judul saya, Pak. Saya peneliti ke-8. Nah, jadi semua di sini 7 peneliti itu kamu catat. Kamu tulis secara singkat tahunnya berapa, namanya siapa. Tidak usah pakai variabelnya. Atau bisa kamu singkat di dalamnya di sini misalnya sahar misalnya di sini SD. Kalau yang di satu di sini misalnya sahar siswa SMP misalnya. Atau ada yang saharnya itu mahasiswa yang dia teliti. Nah, secara singkat kamu tampilkan saja seperti ini. Kemudian kerangka pikir. Di sini biasanya dia gambar, Dek. Gambar. Coba kita lihat di sini apakah ada kerangka pikir. Enggak ada ya. Kerangka pikir itu biasanya bentuknya tabel-tabel ya. Bab 2, kerangka pikir.
sahar. Coba kita cek apakah ada. Masih ada 3 menit, mudah-mudahan sempat. Nah, ini contohnya ya, gambarnya. Nah, ini bisa kamu screenshot. Kamu screenshot, kamu pindahkan ke sini. Woi Kak, dia kan nggak muat ya Kak. Besar sekali Kak ini. Nah, jadi sebenarnya muat, cuman kalian nggak tahu caranya. Oke, kita perkecil. Kalau kerangka pikir, nggak usahlah semua penelitian kamu pilih saja dari semua penelitian kira-kira kerangka yang kamu bisa bahas yang mana saja, misalnya ini. Oke, kamu simpan di sini. Kerangka pikir 1 misalnya. Kemudian nanti di bawah kerangka pikir 2. Oke. Nah, setelah poin-poin yang seperti ini jadi, kan enak. Kamu bisa lagi menjelaskan secara rentetan, itu kamu bisa jelaskan. Ya. Secara rentetan kamu bisa jelaskan bahwa teori yang saya gunakan, teori yang melandaskan penelitian ini, karena 2 variabel atau 1 variabel atau 3 variabelmu itu kamu jelaskan. Variabel 1 teorinya ini, 2 ini, 3 ini. Perbedaannya dengan teori yang sebelumnya, Pak, saya pakai teori yang baru, yang dari sumber buku yang baru. Kemudian teorinya itu mengatakan seperti ini, sahar itu berbahaya bagi mental. Sahar itu begini, sahar itu seperti ini dalam agama. Nah, kamu jelaskan di situ secara singkat poin-poin yang bagus, penting. Kemudian pindah ke kolom kedua, hipotesis. Nah, berdasarkan teori-teori itu, Pak, ada hipotesis yang saya buat berdasarkan teori itu. Pertama, terdapat unsur bahaya, misalnya terdapat unsur bahaya pada sahar jika dilakukan, atau terdapat pengaruh sahar bagi mental seseorang atau bagi orang tersebut. Kemudian kedua, terdapat kerugian. Nah, nanti ini hipotesisnya, nanti saya akan temukan jawabannya nanti setelah saya meneliti apakah hipotesis ini benar atau salah. Kemudian berikutnya kolom ketiga, penelitian sebelumnya Pak, ada 7 penelitian. Saya peneliti ke-8, yang pembedanya ada 3, saya sudah sebutkan tadi di awal. Kemudian secara kerangka pikir Pak, di sini ada 3 kerangka pikir, dan saya rencana akan menggunakan